Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Punifa, mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai finansial teknologi, inovasi sistem keuangan di era digital. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, terdapat latar belakang. Latar belakang munculnya fintech yaitu semakin berkembangnya digitalisasi teknologi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Serta munculnya fintech dikarenakan terdapat masalah yang dialami masyarakat yang tidak terlayani oleh industri keuangan. Di antaranya yaitu peraturan yang rumit, terbatasnya kapasitas industri perbankan, jarak lokasi dengan konsumen sehingga konsumen tidak dapat dilayani oleh perbankan. Hal ini menjadikan perputaran ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar. Adanya fintech dapat membantu masyarakat yang tidak terjangkau perbankan dapat menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi tanpa harus melakukan perjalanan untuk dapat menerima layanan keuangan. Adapun pengertian dari pengertian fintech menurut OJK adalah fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Selanjutnya terdapat jenis-jenis fintech. Beberapa dari kita memiliki pendapat bahwa fintech adalah layanan pinjaman online. Sebenarnya fintech adalah hal yang lebih luas. Jasa pinjaman online adalah salah satu kategori yang termasuk ke dalam fintech. Terdapat jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama yaitu fintech peer-to-peer lending. Fintech peer-to-peer lending merupakan sebuah layanan peminjaman dana dari startup untuk masyarakat yang ingin meminjam. Dana didapat berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun berasal dari startup tersebut. Salah satu contoh dari peer-to-peer adalah Coinworld. Yang kedua yaitu payment gateway. Fintech payment gateway yaitu sistem pembayaran menggunakan media elektronik. Adapun media yang digunakan bisa melalui SMS atau internet banking, mobile banking, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga yaitu ada market aggregator. Market aggregator adalah portal atau website yang memiliki simpanan bank data yang berisikan informasi keuangan yang ada di pasaran, seperti produk tabungan, asuransi, dan lain-lain. Contohnya yaitu fintech jenis ini finansialku.com. Yang keempat yaitu ada manajemen risiko dan investasi. Fintech ini berfungsi sebagai financial planner atau perencana keuangan. Konsumen akan diberikan pilihan investasi sesuai dengan profil risiko yang dimiliki. Sebagai contoh yaitu Bareksa. Adapun ekosistem fintech dalam inovasi teknologi terdiri atas elemen-elemen berikut ini. Yang pertama terdapat fintech startup atau perusahaan rintisan fintech. Misalnya yaitu pembayaran, manajemen kekayaan, pinjaman, crowdfunding, pasar modal, serta perusahaan teknologi asuransi. Kemudian yang kedua ada teknologi developers atau pengembangan teknologi. Misalnya yaitu analitik data besar, komputasi awan, cryptocurrency, serta pengembangan media sosial. Kemudian yang ketiga ada government atau pemerintah. Misalnya yaitu regulator keuangan serta legislatif. Kemudian yang keempat ada customers atau konsumen keuangan. Misalnya yaitu individu dan organisasi. Dan yang kelima yaitu ada traditional financial institution atau lembaga keuangan tradisional. Misalnya yaitu bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang saham, serta pemodalan ventura. Selanjutnya terdapat kelebihan serta kekurangan dari fintech. Kelebihan fintech. Yang pertama yaitu kemudahan pelayanan. Salah satu kelebihan yang paling menonjol pada fintech adalah kemudahan pelayanan. Perusahaan yang menerapkan informasi teknologi semakin mudah dalam memberikan layanan kepada konsumennya. Di sisi lain, konsumen juga mendapatkan keuntungan memperoleh layanan lebih mudah, misalnya transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online hanya dengan menggunakan smartphone. Selanjutnya yaitu terdapat kekurangan dari fintech. Salah satu kekurangan yaitu berpotensi terjebak penipuan.
Di satu sisi, kehadiran teknologi finansial memberikan keamanan bagi pengguna, namun di sisi lain masih terdapat potensi penipuan pada sektor ini. Setiap pengguna harus lebih jeli dalam memilih layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu terdapat hubungan antara fintech dengan perbankan. Hubungan fintech dengan perbankan sangatlah erat. Kelebihan bank adalah memiliki lisensi memindahkan dana dari satu bank ke bank lain atau dari rekening satu ke rekening lain. Sedangkan fintech tidak memungkinkan untuk melakukan ini. Dan kalaupun ada layanan yang serupa, maka dilakukan oleh bank. Namun, kelemahan bank adalah tidak bisa menghadirkan produk seperti fintech. Apabila ingin mengganti fitur atau menghadirkan layanan atau produk baru, maka bank harus melakukan uji dan memperoleh izin. Dengan segala kelebihan dan kekurangan tersebut, ada baiknya bila bank dan fintech melakukan kolaborasi. Dengan demikian, masing-masing pihak bisa memberikan manfaat satu sama lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.